Wakil rakyat memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD turun langsung ke tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Di Kabupaten Tanggamus, kegiatan Reses 2 Masa Sidang 2 tahun 2026 yang dilaksanakan anggota DPRD dari daerah pemilihan 1 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Mulai dari infrastruktur jalan, pelayanan publik, hingga persoalan aktivasi BPJS Kesehatan. Ratusan warga pun memadati sejumlah titik kegiatan reses yang digelar di Kecamatan Kota Agung dan sekitarnya. Suasana ramai terlihat di Pekon Gedung Jambu, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus. Ratusan warga dari berbagai lingkungan berdatangan untuk menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Tanggamus Dapil 1. Kegiatan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat mereka. Reses merupakan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan ini, DPRD dapat mengetahui secara langsung kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan. Kegiatan reses di Pekon Gedung Jambu dipimpin oleh anggota DPRD Tanggamus dari fraksi PAN, Batin Indra Sunandar. Dalam dialog terbuka bersama warga, berbagai aspirasi disampaikan secara langsung. Mulai dari perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan drainase, hingga peningkatan pelayanan publik di wilayah setempat. Batin Indra Sunandar menegaskan kegiatan reses menjadi sarana penting bagi DPRD untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung. Dalam dialog terbuka, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satunya adalah kondisi infrastruktur jalan yang membutuhkan perbaikan agar mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kegiatan reses juga digelar oleh anggota DPRD Tanggamus dari fraksi Gerindra, Haji Tatang, di lingkungan Waitaman, Kelurahan Pasar Madang. Kegiatan ini dihadiri warga dari Kecamatan Kota Agung dan Kota Agung Barat. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi jalan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga persoalan aktivasi BPJS Kesehatan.
masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesehatan pada kita semua hingga pada hari ini dapat berkumpul, yakni Bapak Haji Tahang Eskom MTI. Selawat serta salam semoga ketahui bersama bahwasanya reses merupakan hal yang penting bagi kita untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai masyarakat. Untuk itu, di sini telah hadir di tengah kita Bapak Haji Tahang Eskom MTI selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tanggamus yang siap mendengarkan aspirasi kita sebagai warga masyarakat. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah kita sama-sama buka acara ini. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Tahang Eskom Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkat syafaatnya hingga kita diberikan sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul di tempat kita yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum dilanjutkan karena ini Ramadan, saya izin duduk ya. Ya, ibu, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, kalaupun ada yang kapol paling enggak sedikit lah enggak kuasanya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami di acara reses anggota DPRD yang kedua di tahun 2026, karena terhitung pengukuhan dewan itu adalah di bulan Agustus, kita reses pertama itu di Desember, lalu di tahun 2026 itu terhitung adalah reses kedua. Lalu bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di tempat saya ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah mempercayakan suaranya kepada saya untuk mewakili di DPRD Kabupaten Tanggamus. Mungkin selama ini belum terlihat sangat maksimal, tapi alhamdulillah sudah ada mulai terasa. Pertama, mulai normalisasi kali Waibidu di Kapura, penanganan penanggulangan banjir, lalu membantu korban dampak banjir air laut di Kapuran. Alhamdulillah kemarin sudah beberapa pembangunan. Juga kita kemarin masalah BPJS, terus PKH, lalu mengenai proses perizinan. Yang terakhir kita kemarin juga ada mengenai sosial kemasyarakatan. Lalu di reses ini sengaja saya tidak mengundang narasumber, karena biasanya kita pakai narasumber ya, karena habis lebaran nanti kita ada namanya sosperda, sosialisasi peraturan daerah. Insya Allah kita akan mengadakan acara sosperda. Waktu dan tempatnya nanti ditentukan oleh pemerintah, oleh sekretariat dewan. Seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu kembali ke tugas fungsi dewan, yaitu ada 3. 1 pembiayaan, 2 pembuat aturan, 3 pengawasan pembangunan di Kabupaten Tanggamus, dan membantu korban-korban dampak bencana alam. Meskipun belum semuanya tersentuh, tapi kita bertahap ya. Setidaknya kemarin kita support pemerintah daerah dengan program-program beliau, yaitu program Jalan Lurus. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, maksud dan tujuan reses ini adalah
kita adanya komunikasi antara dewan kepada masyarakat yang sudah mempercayakan suaranya kepada anggota DPRD yang terpilih yang ada di Dapil 1 Kabupaten Tanggamus yang membawahi 3 kecamatan, yaitu Kota Agung Timur, Kota Agung Pusat, Kota Agung Barat. Alhamdulillah kemarin kita sudah selesai reses di Kota Agung Timur, dan untuk hari ini reses kita gabung antara Kecamatan Kota Agung Barat dan Kecamatan rekan-rekan kok saya nggak diundang ya. Kemarin itu saya diundang, kita bergilir ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, karena semuanya. Dan saya berterima kasih banyak karena saking banyaknya kan atau warga yang membantu saya sehingga tidak bisa Madang dengan Terbaya, Kota Agung, Kampung. Nanti kalau Kuripan ambil Kusa, Teratas dan sekitarnya. Kadang-kadang kita ambil 1 titik 4 pekon. Atas sambutan saya tidak panjang lebar karena kita akan nanti lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada hal yang ingin disampaikan kepada perwakilan anggota DPRD-nya yang duduk di legislatif, silakan diajukan ya. Di sini ada perwakilan kita, Kecamatan Kota Agung Barat ada Bapak Bahaudin, dan di sebelah kanan saya ada Bapak Junaidi, perwakilan dari Kecamatan Kota Agung Pusat. Saya rasa itu aja dulu kata sambutan saya, karena ini Ramadan kita bikin acaranya sedikit singkat, tidak terlalu padat, tidak panjang lebar, karena sudah mendekati sore. Katanya tadi saya dengar ibu-ibu juga mau masak-masak. Siap, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jalan kampung yang masih rusak, butuh penerangan jalan, ayo angkat tangan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan perkenalkan saya. Nama saya adalah Yulita, saya dari Pekanbaru Terbaya. Di sini saya akan menanyakan masalah BPJS buat pribadi sini sebelumnya. Nah, untuk anak saya yang tua kan tadinya ikut perusahaan. Nah, setelah umur 23 tahun kan nggak boleh lagi nyambung tuh. Nah, kemarin kebetulan mau berobat, pas dicek BPJS-nya sudah mati gitu. Itu gimana caranya untuk ngidupin lagi Pak Haji? Ya sih, terima kasih, mohon bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sowiadi dari Sawalupa, Kelurahan Kuripan. Jadi yang saya pertanyakan pernah saya sampaikan ini Pak Haji tentang drainase kuburan Pak Haji. Pernah dulu saya sampaikan waktu lurahnya Pak Rio masalah. Yaitu saya ingin tanyakan sampai di mana sudah sekarang ini maksudnya Pak. Ya di kuburan di belakang perikanan kalau masalah. Ya karena di situ kuburannya sudah tergerus, sampahnya numpuk dan secara mungkin nggak bisa dikerjakan kalau manual gitu. Sekali itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Alhamdulillah ada pertanyaan yang dua. Satu dari Ibu Yulita mengenai BPJS yang sudah mati. Itu nanti silakan setelah acara ini nanti sama Ibu Agustina nanti bisa ini ya komunikasi. Itu biasanya ada dari kakak mau dirubah lagi. Di situ kan udah terdata bahwa kemarin anak kita tuh sudah bekerja. Sudah terdata masalah pekerjaan. Nanti di situ dirubah lagi pekerjaannya, dinolkan lagi, dan itu bisa insya Allah bisa diaktifkan lagi. Tapi cara mengaktifkannya bagaimana nanti sama TA ya, Bu Agustina. Insya Allah mudah-mudahan bisa itu. Nah nanti tinggal dikoordinasikan aja. Lalu pertanyaan yang kedua ini saya ingat sekali ini dari Bapak Suryadi ini. Alhamdulillah saya diingetin lagi mengenai drainase
kuburan di belakang Dinas Perikanan. Tahun kemarin juga pas puasa juga kalau nggak salah ya. Iya, alhamdulillah Pak Suryadi saya diingetin. Kemarin ini sudah saya konsulkan waktu Pak Lurahnya masih yang kemarin. Saya Bapak Rio, saya nunggu sebenarnya karena pengajuan kita itu untuk sampah. Jadi proposal untuk berikan saya sampaikan langsung keinginan warga mengenai kan by lisan gitu, by suara. Kadang-kadang seperti lisan terbang sama angin. Nah, insya Allah Pak Suryadi terima kasih di belakang kuburan. Tapi nanti biar nggak apa-apa, saya silaturahmi. Saya yang minta buatkan proposal untuk drainase perbaikan yang ada di belakang Dinas Perikanan. Ya seperti itu. Saya mohon maaf Pak ya, kok belum terrealisasi. Yang lain-lain alhamdulillah sudah. Beberapa pengajuan kita yang tahun kemarin mengenai ada beberapa gaji pegawai kelurahan yang tersendat-sendat, alhamdulillah sudah lancar. Keluarga yang bermasalah di PKH sudah terurai juga, BPJS juga sempat terurai. Nah ini ada kok kemarin aktif sekarang nggak aktif, dan alhamdulillah kuota kita juga kemarin bertambah banyak yang BPJS sudah nggak aktif bisa aktif lagi, dan ini bisa berguna buat masyarakat kita. Tapi insya Allah nanti yang seperti begini ini adalah PR. Saya insya Allah langsung saya tidak lanjuti untuk bersilaturahmi ke kelurahannya seperti itu. Terima kasih Pak Suryadi ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain, nggak apa-apa, tapi jangan bersifat personal ya. Ya insya Allah semua ya Bu ya. Ini masalah BPJS gratis Pak. Awalnya dia aktif, terus setelah dicek yang di KK itu selain semuanya aktif, hanya satu yang nggak aktif. Itu cara melakukannya gimana? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Banowo dari Pusa, Kampung Sawah. Mau nanya masalah BPJS. BPJS di keluarga saya dengan suami saya gratis, tapi 3 anak saya bayar. Itu bisa nggak anak saya juga ikut gratis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dewanya nggak pegang laptop online, harus cek datanya. Ya Pak Suryadi ya. Nanti dicek aja ke toko masing-masing ya. Ditanyakan, kok BPJS kami nggak aktif ya? Kenapa ya? Nah kalau ada terkendala hal-hal yang lain, nggak apa-apa, nanti kita bisa dibantu. Masalah BPJS nanti kasih penjelasan. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya, Pak, jalanan di kampung kami itu rusak parah, hancur. Bisa nggak Pak? Di tempat kami ini udah nggak layak Pak dilalui. Kami ini mau lewat itu kami loncat Pak. Nah nanti insya Allah bisa kita usulkan. Ayo monggo, Kota Kumparan gimana nih? Sama tahu Kota Kumparan alhamdulillah ya. Mulai dari Pekon Belum, Negara Batin yang permasalahan, kalau nggak salah saya masih ingat kemarin yang air yang keruh sampai maaf ini astagfirullahaladzim saya mohon maaf, sampai ada pembalut aja kan sampai nggak ngalir kan di sana. Tapi alhamdulillah kemarin banyak normalisasi di Kota Barat, di Sungai Belum sampai pemasangan Brojong seperti itu, dan banyak hal-hal yang diperbaiki di Kota Barat. Cuman musuh kita bersama ini yaitu masalah sampah. Saya menghimbau kepada saudara-saudara saya, jangan buang sampah sembarangan, apalagi buang ke kali. Apalagi contoh yang kayak di Pasar Madang, di RT 8, 9, itu kemarin saya dengar tuduhan itu. Saudara kita yang RT 17 bilang itu warga atas tuh yang buang sampah sampai kursi rusak juga dari kali. Nanti ada lagi yang bilang itu ada sampai buang kasur bocor sampai nyangkut air nggak ngalir. Nah,
Nanti yang ini bilang lagi, oh mereka yang ini. Kita jangan saling menyalahkan. Yang penting kita pribadi nggak buang sampah ke sungai, alhamdulillah itu sudah sangat membantu. Jadi kita nggak perlu menunjuk yang lain, kita butuh kesadaran diri sendiri. Apakah kita masih buang sampah sembarangan? Kalau sudah tidak, alhamdulillah, terima kasih banyak. Tinggal yang lain, dan itu sungai Webilu itu sudah kita turunkan sedalam 1,5 meter. Kemarin kita hujan deras, alhamdulillah sudah nggak banjir ya. Sebelumnya itu banjir. Nanti kalau memang masih belum maksimal, kita usulkan lagi. Seperti itu ya. Ayo yang lain, siapa tahu ada yang mau menanyakan. Nggak nanya, Pak Haji, Lebaran tanggal berapa? Ya, kita ikut pemerintah ya. Ya ini sedikit ada miss nih. Biasanya acara reses saya ada anak yatim selalu desa berbagi. Kebetulan ini karena waktunya kemarin hanya mepet cuma 2 hari, anak yatimnya belum ketemu. Tapi nggak apa-apa, itu sesuai janji saya. Oh, kalau semuanya bilang anak yatim, saya juga ini yatim piatu saya. Iya, nggak apa-apa, kita sedekahkan aja ya, baik ke masjid atau apa. Intinya 2,5% dari gaji saya serahkan kepada yang berhak. Biasanya di mana tempat saya reses, di situ warganya saya bagikan untuk 10 anak yatim. Tapi karena waktunya kemarin secara tiba-tiba, persiapan kami hanya min satu. Biasanya kami seminggu sebelum reses sudah ada persiapan. Ini baru dapat keputusan, kesimpulan itu kami kemarin hari Selasa. Jadi serba mepet. Jadi dari pihak panitia nggak sempat mengkondisikan anak yatimnya. Tapi hak untuk anak yatim akan saya titipkan ke masjid tempat di mana saya reses dan akan saya bagi. Insya Allah seperti itu. Monggo, kalau yang lain titip ke saya aja Pak Haji, saya juga anak yatim. Sebentar masih ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Monggo, saudara-saudara. Kita di sini kekeluargaan, kita bikin komunikasi ini berjalan 2 arah ya. Kita bikin mencair aja. Karena semakin hari Ramadan ini sudah mendekati penghujung, Idul Fitri sudah terbilang sisa 8 hari lagi ya sama hari ini, sudah semakin dekat. Alhamdulillah permasalahan gas LPG tahun kemarin yang sempat bikin kita ini kesulitan, itu juga berkat doa kita bersama. Saya usahakan bagaimana caranya kita nggak sulit dapat gas LPG. Kalau kemarin luar biasa, nggak bisa tidur kita, pokoknya WA, telepon, ketok-ketok pintu, tinggal cari makanan. Saya baru matang separuh lagi aja, gasnya nggak ada. Kalau sekarang alhamdulillah. Assalamualaikum wabarakatuh. Kan nama saya Kasyati, saya dari Kalbing. Yang saya mau tanyakan Pak, kan BPJS saya nggak dapat BPJS. Jadi seumpamanya ini ya, seumpama kan bapaknya aktif BPJS-nya, sedangkan saya dan anak laki-laki saya kan nggak aktif. Nah seumpama ini Pak, yang saya tanyakan, bisa nggak membawa BPJS suami? Nah sedangkan kalau di puskesmas itu kan bawa kakak aja, katanya gitu. Nah itu yang saya tanyakan, bisa apa enggak seumpama ini Pak, bawa BPJS suami, sedangkan umpama ini saya sakit di rumah sakit ya, ini biasanya kan dipersulit kayak gitu Pak ya. Nah sebelum dipersulit saya mohon jawabannya Bapak. Nah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 langkah yang saya kasih jawaban yang inisiasi. Pertama, berkoordinasi dengan pekornya. Ini Bu inisiasi dan kepala gedung ya.
berkoordinasi dengan kepala pihak Pekon. Nanti kenapa saya pakai BPJS Suami dipersulit ya. Hanya kalau belum dapat jawaban memuaskan, langsung ke puskesmasnya tanya, kenapa kok nggak bisa? Itu yang kedua caranya ya. Hanya alasannya apa? Kalau memang masih nggak bisa, nanti lapor ke kita, bisa kita bantu. Ketua Puskesmas Kota Barat Puponia ya, nggak apa-apa Puponia, nanti komunikasi aja, minta nomor sama Pak Baharudin Kecamatan Kota Barat. Kalau masih sulit nanti lapor ke beliau ya, tapi dicoba dulu ke Pekon dulu ya, karena SOP BPJS itu nanti masalah kesehatan yang di aturan itu ada di Pekon, mulai dari Pekon nanti minta solusi. Kenapa? Kalau memang nggak dapat solusi, bawa ke puskesmasnya. Kalau di puskesmasnya malah dipersulit, nanti koordinasi sama Pak Baharudin untuk melaporkan ke kita. Nanti saya juga silaturahmi ke puskesmas Kecamatan Kota Barat. Nah, gitu enak ya. Pokoknya aman Bu, insya Allah, mudah-mudahan. Pokoknya nggak ada, mungkin hanya miss aja. Kalau dipersulit itu saya rasa enggak. Mungkin ada hal-hal yang kayak pupuk cair di lapangan, baik bibit tanaman, bibit ikan yang punya kolom, tapi ada kategori, bukan kolomnya selebar 1x1 meter, enggak ya. Tapi yang luas, kalau 1x1 meter bukan kolom, bak namanya. Ya. Siapa tahu ada saudara-saudara kita yang bertani, ayo monggo, siapa tahu Pak, kami mau bertani tapi nggak ada bibit. Emang bibit apa yang mau ditanam? Nanti tinggal diajukan bibit apa yang tersedia di sana, nanti insya Allah saya siap bisa membantu. Ya, mudah-mudahan kalau kayak semacam alat bakat rumput bisa kita usahakan. Kalau hand traktor ini masih tentatif, tapi kalau memang ada saudara-saudara saya yang butuh, insya Allah saya bisa bantu menyalurkan. Saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya ma'bud hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizzalali wajhikal karim mu'ajimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana ولوالدنا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت قلبي على دين الإسلام وثبت قلبي على دين الإيمان خصوصا هدية إلى روح wal jasadi Bapak Haji Tahal Eskom MTI ya salamah wal afiyah wal barakah wal hidayah wal maghfirah bid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wal afiyatan bil jasadi wa jiratan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakratil maut wa nazzata minan nar wal aqwahi dal hisab. Rabbana la tujigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban
bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Banyak aspirasi dari masyarakat, khususnya BPJS nih. Nah, BPJS ini gimana sih Bang? Sebenarnya kalau masalah BPJS ini, masyarakat kita ini kan beragam ya, nggak semuanya paham alur. Mereka taunya BPJS ini harus aktif aja. Sebenarnya mereka itu nggak tahu bagaimana cara ngaktifin. Tapi insya Allah nggak apa-apa, semua aspirasi kita dengar, kita bantu mereka bagaimana cara menyelesaikan BPJS. Saya biasanya setiap ini pertanyaan BPJS ini nggak ada habisnya. Tapi alhamdulillah kita sebagai Dewan Perwakilan Masyarakat, saya siap membantu masalah BPJS. Tadi beberapa solusi sudah kita sampaikan. Nah, Bang, ini tadi ada yang Abang sampaikan tadi terkait dengan apa? Pupuk, pertanian, dan KWT ya Bang ya? Ya, itu seperti apa Bang? Ya, program pemerintah daerah Kabupaten Tangus, terutama program Jalan Lurus, kita akan menghidupkan kembali pertanian. Nah, terutama kita sudah dibentuknya para gapoktan, saking pemerintah daerah ini ingin mengembangkan pertanian kita, wanitanya pun dibikin dibentuk masalah KWT, kelompok wanita tani. Makanya KWT ini juga ingin kita hidupkan lagi. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, siapa tahu ada ibu-ibu punya kelompok tani, silakan dilaporkan ke kita. Pemerintah daerah siap memberi bantuan khusus kepada KWT. Nah, terkait infrastruktur Bang, ini kan sebenarnya masih banyak sih untuk Kota Agung, Timur, sama Kota Agung Barat ya Bang ya? Ya. Nah, infrastruktur Abang melihat seperti apa? Ya. Alhamdulillah program ini sudah tahun kedua ya, masuk tahun kedua Pak Bupati kita memerintah dengan moto program Jalan Lurus. Memang sebenarnya daerah kita ini banyak yang belum tersentuh, tapi insya Allah pelan-pelan. Saya tadi makanya minta ke masyarakat, sama pokoknya masih ada yang jalannya masih rusak atau masih belum bagus, silakan diajukan. Karena kalau kayak saya personal kan terbatas, nggak bisa keseluruhan. Melalui reses ini meminta kepada masyarakat, siapa tahu ada daerahnya yang masih belum tersentuh, jalanannya masih belum diperbaiki, beritahu kami. Contoh kayak kemarin ternyata normalisasi sungai di RT 17, itu kan dampaknya sampai kerendam saudara-saudara kita di RT 17 Pasar Madang Kapura. Nah, apalagi sekarang ini dana desa itu kan dipangkas sampai 70% ya Bang ya? Betul. Nah, sisa 30% dan Pekon sendiri untuk infrastruktur nggak mungkin tercover lah. Betul. Itu dari Pemda, Abang sendiri seperti apa melihat? Itu diperlukan kerjasama pemerintah daerah beserta jajarannya dan berkolaborasi dengan anggota dewan yang terpilih di daerahnya. Di situ maka diperlukan anggota dewan itu harus banyak turun ke lapangan untuk ketemu sama masyarakat dan berkomunikasi sama pemerintah, perwakil pemerintah daerah setempat, terutama Kakon, karena dana desa ini sudah ada di pangkas melalui dewan. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang bersifat urgent, kita akan coba bantu. Toh juga itu dipotongkan larinya ke koperasi merah putih. Insya Allah siap. Nah, kalau ada yang nggak pas, berkoordinasi lah kita ya, kerjasama. Inilah tugas fungsi dari anggota DPRD. Mudah-mudahan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Bisa kolaborasi ya? Ya, bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat. Ya, insya Allah mudah-mudahan apa kebutuhan yang bersifat umum di masyarakat, Dewan ini bisa menyalurkan aspirasinya. Nah, kemarin mulai dari aspirasi tingkat kelurahan atau pekon, kita naikkan ke Musrembang kita naikkan ke kabupaten, dan itu alhamdulillah berjalan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, siap, alhamdulillah. Kita support aja.
Apa namanya reses hari ini apa harapan masyarakatnya? Jadi harapan masyarakat terkait infrastruktur, mereka mengeluhkan jalan yang menghubungkan antara 3 ekor dari Kelurahan Kuripan menuju Usa, Kedamaian sampai ke Benteng Jaya. Mereka mengeluhkan itu karena jalan menuju sampai ke bendungan itu sangat mengkhawatirkan. Jadi harapan mereka untuk segera ditindak. Sejauh ini gimana sih Bang? Apa tuh usaha Bang untuk ini Bang? Jadi untuk pengajuan masyarakat sendiri Bang? Untuk pengajuan tersebut saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan teman-teman DPRD khusus di Dapil 1. Ada Bang Nopal, ada Ketua Irwandi, Taham, dan lainnya. Kami selalu mengupayakan itu. Insya Allah dalam waktu dekat pemerintah daerah segera menanggapi apa yang kami sampaikan, apa yang masyarakat keluhkan untuk segera ditindaklanjuti. Tapi itu udah dimasukin dari epokir program kerja Bang ya? Sudah. Pembangunan itu ya? Di lokasi berbeda, anggota DPRD Tanggamus, Reza Dinata, menggelar kegiatan reses di Tegalwangi, Kelurahan Kuripan. Ratusan warga memadati lokasi kegiatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi. Dalam dialog tersebut, masyarakat tidak hanya menyampaikan keluhan infrastruktur, namun juga harapan terhadap program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil, serta program peningkatan ekonomi warga. Kegiatan reses merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi di tingkat daerah. Melalui reses, DPRD dapat mengumpulkan berbagai aspirasi yang nantinya akan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan program pembangunan daerah. Harapannya program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan reses bukan sekedar agenda formal bagi para wakil rakyat, namun menjadi ruang dialog antara masyarakat dan DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Harapannya berbagai masukan dan usulan masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah, sehingga pembangunan di Kabupaten Tanggamus ke depan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. yang sudah berbagi rekan-rekan media. Terima kasih. Pertama dan paling utama kami sampaikan ribuan terima kasih dari masyarakat, yaitu dalam rangka penjaringan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Tanggamus SS2. Jadi untuk menyingkat waktu, di sini saya ingin membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama dari kelompok pendukung mewakili Bapak Konsel Batam Barat, nanti yang ketiga. Untuk yang ketiga, sambutan langsung daripada anggota Dewan Kabupaten Tanggamus. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. DPRD Kabupaten Tanggamus. Salawat dan salam tak lupa kita senyum agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul bersama-sama di kediaman Bapak Indra Sunandar
dalam rangka reses 2 masa sidang 2 tahunan 2006 untuk menyerap aspirasi kita masyarakat supaya pembangunan tetap lancar. Mudah-mudahan apa yang diusul-usulkan bapak-bapak ibu-ibu sekalian nanti dapat diusulkan juga Bapak Dewan kita di Kabupaten Tenggamus. Mudah-mudahan apa yang diusulkan kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk nggak usah panjang lebar, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat kita terima dengan baik. Untuk sambutan yang selanjutnya, mohon dengan sangat dan hormat kepada Dewan Kabupaten Tenggamus Nakanda Indra Sunandar, waktunya kami persilakan. Saya menjabat selaku anggota DPRD khusus Dapil 1 Kabupaten Tenggamus, serta saya ingin doa mudah-mudahan si saya hormati terutama mobil khusus lawan Kepala Pekon, saya sempat hadir Kepala Pekon Udung Jambu, saudara saya atau Mama Sikam Amsori, saya hormati abang saya Abang Sikam Kompa, Kepala Pekon Payung, saudara Tobrani, buat model Isan, si sempat hadir, Abang Randy, Jabayung berikut Ustad, Malumpang lawan Kepala Pekon Kesugihan, abangda saya Sukri, terus melawan Kepala Pekon Majang, si masing lagi saya sebut Batin Rohim, saya sempat hadir, terlanjur Minak Muahi, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, siwat di Pekan Udung Jambu, pelabas masyarakat Kabupaten Tenggamus. Kenapa saya sebut masyarakat Kabupaten Tenggamus? Karena pakai media sosial. Karena saya nyampai koma pas disan, tentu saya dicawa Kabupaten Uang Adam. Terima kasih Minak Muahi Sunginda si sempat kumpul Debi Hijau. Terus saya duduk di anggota dewannya memakai Partai Amanat Nasional. Jadi praksi sikap jadi awasi sangat detail kinerja lagu apa, sehingga Tuhun selaku ketua harian sikap, insya Allah mudah-mudahan saudara Ikram, beliau sini disebut Mahgal Gunung Alif, Pak Dalom Ikram. Alhamdulillah beliau melawan tim sempat hadir di kediaman saya pada saat hijau, tepatnya di Debi Kemis. Bapak, Ibu, izinkan saya mengulangi, jikapun saya sampai saat ini kurang memuaskan, baik dari rencana sampai hasil kerja saya, maka saya mohon diberi saran dan dibimbing, bukan digunjing, dikritik siap, tapi dibimbing, jangan digunjing, supaya hasilnya lebih maksimal. Tatkala mindset udah mulai kita rubah dengan secara baik, maka insya Allah mudah-mudahan generasi akan bertumbuh dengan baik. Sekolah 14, si pertama miris bagi kita, semakin niram aspirasi, sehingga dampak gejolak sedikit meniram luar biasa. Lain terjadi di Dapil 1 Gawah, sehingga rata sampai Dapil 0, cuma lebih parah yang guna Dapil Ham sampai di Dapil 2. Saya khawatir di depan. Saya tahu setelah saya lagi menunjukkan, buat generasi siwat lebih laut saya, lebih mumpuni, lebih bertanggung jawab, lebih beretika, lebih mengetahui tentang agama. Dan kok saya si Bloon hijau, saya si Mudah hijau. Tapi saya bersyukur Allah SWT juga kemudahan.
pakai berubah sikap lebih baik, lebih bermanfaat untuk ke depan. Kemungkinan balat lebih kurang. Andai pun saya salah dalam penyampaian saya, hilanglah sebalak-balak nanti. Semoga saya tutup. Saya nyerap aspirasi masyarakat. Sekali lagi, saya atas nama keluarga mengucapkan marhaban ya Ramadan, kilu mahab lahir batin, ketumpang sama tunggal lagi seperti biasa lagi. Saya ngilu mahab sebalak-balakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin telu apitlah na sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab perihal tentang aspirasi. Alhamdulillah pada saat dijawab api si THH pun hampir lupa dong. Kenapa saya mengambil bahas juga? Karena dia akses ya, dan kau nggak paham ya. Aspirasi ini kan riset awal Dubai tahun nanti mengganti cawal tuh 97% saya menyawa kena berhasil kau kimak kau terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan warga gambaran nggak berhasil. Gogoh ya APBD drenase si waktu si awal terrealisasi si tanah jadi penambahan terus wadi TPA terus masjid sehingga saya mampu menyebut ke satu persatu masjid selalu dibantu pemerintah daerah untuk tahun nanti tahun 2025 nanti. Terus Dewan RI dorongan di Dewan RI ini sangat luar biasa khususnya melawan Ibu Putri Zulkifli Hasan. Salah satunya si masyarakat merasa terbantu tentang masalah KWH gratis. Coba izin di rumah sekaligus buat pantauan Ketua Sikam. Si masyarakat si sempat hadir menerima bantuan listrik. Coba tunjuk si sempat hadir. Yang kira-kira dapat bantuan listrik kalau tunjuk aja. Bantuan KWH gratis. Yang yang sempat yang udah dapat bantuan sekarang KWH gratis. Udah? Alhamdulillah Pak Ketua. Jadi semuanya nggak bisa dihadir Pak Ketua. Aspirasi yang dititipkan, alhamdulillah yang terserap 387 KWH. Semua tuh kecamatan Jo lumayan alamat paham. Si melalui perjuangan saya Ibu Putri. Telu ratusan KWH gratis. Insya Allah mudah-mudahan program-program itu berlanjut terus sehingga target beliau ya alhamdulillah kerjasama atau mendorong oleh Menteri SDM target 2027 mengedok warga simak untuk KWH lagi. Siapa-siapa sih KWH mengedok melalui kepala pekon terus dengan saya. Insya Allah mudah-mudahan saya sampaikan terlepas karena terrealisasi atau mawar si jelas saya akan mulai berupaya untuk kerja benar. Al Sintan Pak Ketua sudah masuk, insya Allah mudah-mudahan. Dan selepas dari itu untuk program 2026 aspirasi kan si Jamu perawatan jalan Pak Kakon Gedung Jambu Payung Sugian Panjang. Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan terlepas ya tiba menetap mawat si jelas kalau dianggar kok baru dipeta kok ya masalah ini saya penongan di Banggar sapi pada negara di Isa ya ganangkah kuya luar biasa yang kemarin di Isa perjuangan. Jadi alhamdulillah ruas jalan yang kuat biaya rawatan dengan nominal 6 miliar panjang jalan 3.180 meter berarti yang sekarang sana aja teduh kilo 120 meter. Kenapa saya ngenang kebijak si pertama izin saudara-saudara saya dari timur, dari pusat, dari sekitar kota barat karena ini akses menuju ke TPA. Apa itu TPA?
tempat pembuangan akhir sampah yang terkait pasar yang ada di Kabupaten Tanggamus. Tentu salah moneh ada puari karena di depan lamanya dewan kelayakan toko sampah lubang melong-melong mulai siap memberi orang pajak mobil. Nah jadi insya Allah mudah-mudahan ya berjalan perlahan. Ini dua aja APBD untuk ke depan insya Allah mudah-mudahan bisa mulai kalau ya sampai di titik dibangun. Lapas Pilisan irigasi payung insya Allah mudah-mudahan Pak Ketua irigasi payung irigasi kalau ini buat itu masih bukan tentang irigasi ya? Irigasi jadi ada insya Allah mudah-mudahan di payung terus ada jalan usaha minyak tani insya Allah untuk desa payung dan untuk pokok kali miring sini pokok harus hadir kali miring jalan dari Pelukan Surung tembus ke kecamatan insya Allah mudah-mudahan masuk ke situ 1,2 tambahan TPA Pokok Kali Miring terus ada sekolahan Pokok Kali Miring dari APBD penambahan 3 lokal. Kenapa sekolah Kali Miring saya perjuangkan? Karena kebanyakan yang sekolah di situ orang tuanya bukan kebanyakan orang Kali Miring. Bukan kebanyakan lah ya, ada yang dari luar lah ya, begitu bang ya, sangat banyak dari luar. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena ada masyarakat di luar kampung Kali Miring itu berkebun di atas, itu alasan peran saya. Sehingga dibagi 2 shift ya, Pak Kepala Sekolah nggak sempat hadir ya. Jadi dibagi 2 shift. Kebetulan pada saat itu saya dapat info dari Pak Kepala Sekolah sama Ustaz Abul. Nah alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan terrealisasi Pak. Penambahan 3 lokal untuk Pokok Kali Miring. Pesantren, tempat ibadah, Pokok Kali Miring, Ciawi, insya Allah mudah-mudahan masuk itu pesantren. Adapun masjid, beberapa masjid, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan ditambah dengan sopli yang masuk untuk penunjang, pokok penyanggah, supaya sampah kita nggak urang-urang. Salah satu ditempatkan di pokok geruk jambu, bukan karena geruk jambu bukan saya, karena di sini nggak jambu sampah kalau kita yang nganter. Itu kira-kira sehingga nanti terus dimanfaatkan sampai ke Pulau Nawang, Payung sama hingga Kali Miring. Jadi program dari pusat selain dari rapid bang ya, sekolah untuk jambu, sekolah untuk kanyangan, insya Allah mudah masuk untuk rapid. Tapi ya Allah alam, semua ini terlepas berhasil atau tidak, yang jelas itu sudah masuk tahap bahasan. Kalau yang masih diantara, insya Allah mudah-mudahan sudah selesai. Saya jadi anggota dewan makan pulau-pulau mak. Saya jelas punya ini kan tiunya. Tak kalah adik saya masuk jadi anggota dewan, bukan kalau lebih tahunya. Kisah yang juga, kisah yang luar biasa Tuhan. Jadi lebih kurang bisa. Nah jadi buat program bedah rumah terbatas. Hijau alhamdulillah. Dorongan ini anggota dewan yang keluar Putri Zulkifli Hasan Dewan RI Ilham. Maka harapan saya ke depan harus saya ya saya tentu ke calon pun saya kira anak penting monggo pilih Himalaya pilih itu pilihlah wakil situ untuk monggo atau wakil ini kan saya kerja. Jadi kia kalau punya kopi ilmu sendiri, ya punya diri kamu mana? Mari bakar bermohon. Nah, jadi kapan kali diwakili kam? Sementara yang mengerti tentang kam. Lagi saya lah yang jam muda saya, mengerti kadang untuk barat jo. Tapi lagi bisa mengenai lahir Banten atau lahir Papua. Kira-kira no? Halo nih yo, maaf yo, tolong Pak. Enggak, aman. Pembekalan ilham di yaumil kiamah. Terima kasih. Ilmu segala-galanya. Mungkin saya sih paling ngomong Jawa, kalau jelas saya sih paling ngomong salah. Jadi saya kemarin kalau ngomong Islamnya, jika ada waktu saya kepenuhan, maka Tuhan sering kemudahan bagi saya untuk menyampaikan sesuatu yang benar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ada sempat saya dulu pertanyaan langsung dituju ke kawan dewan. Ilu-ilunya Pandawa, ilu-ilunya Pandawa, karena sekaligus dijawab kawan dewan. Maka dong, jangan nanti cuma kita disubsidikan itu pendapatan negaranya belum subsidi. Selesai lebaran, insya Allah mudah-mudahan. Dengan Ustadz siapa tadi? Izin, mohon maaf. Musran. Musran. Pak Musran. Izin, mohon maaf. Pak Kakon, jadi terkait dengan KWH gratis, Pak Kakon Kalibening, Pak Haji Saiful. Izin, mohon maaf, ini ada warganya sedikit keluhan tadi. KWH gratis itu sudah terpasang. Nah, tapi mereka tidak tercatat selaku pengguna yang bersubsidi. Nah, sedangkan yang penerima KWH gratis itu kan udah masuk kategori desil kan ya? Kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau dia masuk desil di bawah 5, berarti dia berhak dong menerima subsidi. Izin, mohon maaf Pak Kakon, saya cuma menyampaikan dengan Pak Kakon Kalbiring, tapi ini berhubungan dengan Pak Kakon yang lainnya, dengan saudara atau abang saya, Tabrani, om saya sorry sama kata batin saya Rohim, sama kakanda saya Sufi, Pak Konsulian. Tolong kita mulai untuk menyikapi. Nah, jadi data untuk mensubsidikan warga itu regulasinya dari bawah, aturannya dari bawah, dari bawah. Karena validasinya keluar dari Kemurang menyatakan bahwa kepala pekon tersebut, warga kepala pekon tersebut betul-betul layak untuk menerima bantuan. Nah, jadi kalau perihal kayak gitu, Pak Ustadznya kepala pekon aja ya. Ya, karena tugas saya sudah menyampaikan. Nah, itu masa kalau ketemuan Pak Dewan Suaman, tidak terulang nanti laporan, ngobrol baik-baiklah, diskusilah sama kepala pekon, dan mudah-mudahan ada hasil yang baik, hingga belum itu bisa berapa. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. Kalau buat jam nggak ada kosong, nanti tolong saya sama pendamping izin mohon maaf dicatat ya, untuk jembatan Pekon Digul yang ujung Kota Agung Barat, desa tertinggal. Nah, itu jembatan Pekon Digul itu sangat miris. Saya dapat laporan dari beberapa warga, dari tim saya, dan termasuk dari tokoh masyarakat setempat, itu sangat mudah perhatikan. Tolong dicatat, nanti disampaikan pada saat itu. Terima kasih. Yang lain? Oh, berarti tidak keluhan lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai lebaran. Agus, mau apa? Lanjut deh, jalan deh. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Tim Liputan iNews melaporkan.